Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Bagaseno. Di sini saya akan menjelaskan konsep perkembangan saintifik dalam pembelajaran PAI. Oke, yang pertama ya ada definisi saintifik, berasal dari bahasa Inggris scientific yang berarti ilmiah, dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah. Lalu ada pentingnya pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Membantu siswa memahami dan menerapkan konsep secara lebih mendalam dan sistematis, dan meningkatkan keterampilan dalam berpikir dan analitis. Lalu ada tujuan utama pendekatan saintifik, ialah menstimulasi keaktifan siswa, membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya terpaku pada buku dan penjelasan guru. Selanjutnya menciptakan belajar sebagai kebutuhan, menciptakan kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Lalu meningkatkan kemampuan intelektual dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya ada landasan pendekatan saintifik. Nah, landasan pendekatan saintifik dalam PAI terbagi menjadi dua, yaitu ada landasan dari Al-Quran dan dari hadis. Dari Al-Quran ada dari surat An-Nahl ayat 78. Nah, menyebutkan bahwa potensi dasar manusia yang merupakan karunia dari Allah. Lalu ada pentingnya pengamatan dan penalaran serta penjelasan dalam mencari kebenaran. Selanjutnya ada dalam hadis. Hadis riwayat Rasulullah SAW berkata, cukuplah seorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap yang ia dengar, mendorong sikap objektif dan faktual dalam berpikir dan berbicara. Lalu ada landasan dari tokoh penemu teori belajar. Ya, yang pertama ialah teori Brunner. Ada 4 hal pokok dalam teori Brunner. Yang pertama ialah penggunaan pikiran untuk belajar dan berkembang, sensasi dan kepuasan intelektual sebagai penghargaan intrinsik, lalu ada kesempatan untuk melakukan penemuan dan menguatkan retensi ingatan melalui penemuan. Lalu dari teori Piaget, ada ada 3 pembentukan dan pengembangan skema. Yang pertama ialah skema sebagai struktur mental atau kognitif. Selanjutnya ada asimilasi dan akomodasi dalam proses kognitif. Dan tahapan belajar melibatkan observasi, perumusan masalah, dan penarikan kesimpulan. Lalu ada landasan teori dari tokoh penemu belajar yang ketiga, yaitu teori Vygotsky, di mana dalam proksimal pengembangan ZPD, pembelajaran terjadi dalam jangkauan kemampuan anak, pendampingan awal oleh orang dewasa atau teman sebaya, dan pemberian tanggung jawab bertahap kepada siswa. Nah, langkah-langkah yang diambil dalam pendekatan saintifik. Yang pertama ialah afektif, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang kedua ialah ada kognitif, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Lalu ada keterampilan, psikomotorik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Lalu ada langkah dalam pendekatan saintifik yang kedua. Terdapat 4 proses, yaitu mengamati, observing, melakukan pengamatan terhadap objek atau fenomena. Selanjutnya adalah questioning atau menanya, mengajukan pertanyaan terkait objek atau fenomena yang diamati. Lalu ada menalar, associating, mengaitkan informasi yang didapat dengan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya ada mencoba, experimenting, melakukan percobaan atau eksperimen untuk mendapatkan data. Yang terakhir ada membentuk jejaring atau networking, membangun jejaring untuk berbagi informasi dan hasil pembelajaran. Lalu ada kesimpulan.
Pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan keaktifan, rasa ingin tahu, dan kemampuan intelektual siswa dengan landasan yang kuat dari Al-Quran dan hadis, serta teori-teori belajar. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih mendalam dan sistematis, implementasi yang efektif, dan pendekatan yang dapat membantu siswa tidak hanya memahami tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.